Seperti biasa di konten-konten Panifet kita selalu membahas hal-hal yang sangat tabu dan menarik. Dan kali ini kita bakal membahas hal mistis. iya, hal-hal mistis karena di sini sudah ada The King of Mistis. Nah, kita kali ini akan membahas hantu-hantu yang ada di Lombok. Jenis-jenis hantu di Lombok ya. Iya, karena hantu di sini tuh banyak sekali, tapi kita ambil yang paling menonjol di masyarakat aja. Hantu yang pertama ini bernama Tusela. Tusela ini merupakan sosok hantu yang berasal dari manusia yang menganut ilmu sesat. Jadi Tusela ini dikenal suka memakan bangkai, guys, dan menakut-nakuti orang. Ini dia makan bangkai yang kayak gimana dulu? Apa bangkai seperti bangkai binatang gitu atau? Ini enggak bangkai, ini bukan bangkai binatang, Oh, tapi bukan. bangkai manusia langsung. Contoh saja nih, ada orang sakit nih, tetangga kita nih sakit. Kalau orang itu tahu, Tusela ini tahu, dia malam-malam datang. Mau menjenguk? Iya, sejenis itu. Dia bawa oleh-oleh gitu? Bukan, menjenguk di sini artinya dia datang di sana tapi kayak membawa penyakit lagi gitu. Ilmu sesat yang dianut oleh Tusela ini biasa menurun melalui pernikahan. Jadi dia akan mendapatkan keturunan yang Tusela juga kalau emang juga. ayah atau ibunya itu dari awal udah mempunyai ilmu hitam itu. Dan nggak bisa diputus gitu. Jadi Tusela ini juga mempunyai kasta. Dari yang paling noob sampai yang pro player. Tusela ini juga nggak sembarangan Ngambil mangsa gitu. iya, nggak sembarangan nyerang orang gitu. Kalau orang itu baik, dia nggak akan mengeluarkan ilmunya itu. Oke. Ya, di hantu yang kedua bernama Blate. Blate ini dipercaya sebagai sosok yang bisa memakan manusia dan biasanya tinggal di hutan belantara atau pohon-pohon besar dan sangat sensitif terhadap gangguan-gangguan manusia gitu. Ya, jadi maksudnya di sini adalah Blate ini hampir sama dengan Tusela yang tadi, lebih ke introvert gitu. Oh, ini hantu yang introvert. Ya, introvert. Oh, pantas dia menyendiri di hutan. Dia kan di ya? hutan, di hutan belantara. Tapi kalau dia nggak diganggu, dia nggak akan mengganggu manusia juga. Dan di sini diceritakan kalau Belate itu adalah sosok yang sangat menyeramkan, bertaring dan berbulu sangat lebat. Nah, karena emang dia tinggal di hutan, Iya. kecuali dia tinggal di kota gitu. Mungkin rapi dia pakai rapi, behel dia. Iya, pakai jas juga ya. Terus di hutan juga nggak ada barbershop gitu. Iya. Dia nggak bisa cukur rambut. Makanya itu dia gondrong. Emang dasar introvert ini. Oke, kita next ke hantu yang ketiga. Hantu yang ketiga bernama Bebai. Bebai ini merupakan hantu berbentuk fisik kecil seperti tuyul. Bebai sangat suka usil, menjahili orang, mencuri uang, perhiasan dan lain-lain. Oh, ini tuyul versi orang Sasak mungkin ya. Iya, tapi konon katanya Bebai ini mempunyai tuan. Sama kayak tuyul. Tapi kalau Bebai bisa nggak ya nyuri ke bank gitu? Kan di sana lebih banyak uangnya. Nggak bisa kayaknya itu. Ketat soalnya. Apalagi sekarang zaman corona harus ada swab test. Oh, di hantu juga ada swab test. Ya kalau ke bank misalnya. Oh. Tapi Bebai ini tidak terlalu apa ya? Hantu-hantu kayak tuyul ya, semacam tuyul Iya. ya. Maksudnya tidak menyerang secara fisik gitu Iya, ke orang, tapi dia lebih suka menjahili, menakut-nakuti aja, iseng-iseng aja, sama mencuri. Nah itu. Jadi kalau kita pelihara Bebai ini Kita kaya mungkin. dapat kaya ya. Oke. Dan di hantu yang keempat bernama Baki Berak. Oke, berak. Iya. Iya. Ini merupakan hantu yang tinggal di rumah kosong atau lubang gua lah semacamnya di tengah-tengah hutan gitu. Mereka suka memakan daging. Ini sekelas Blate. Hampir sama-sama Blate ini. Iya. Agak introvert. Kayaknya sih. Ya. Mungkin dia ini adik kakak mungkin. Bakek berak sering kali mengganggu manusia dan membuat kita pusing, bahkan bisa sampai muntah-muntah. Ya jadi Bang Berak ini hampir sama Blate cuy. Cuman risikonya lebih ringan. Cuma pusing gitu ya. Iya. Mungkin Itu pun kalau kita nggak sopan gitu, Iya, misalkan mengganggu. masuk ke suatu tempat, kalau kita mengganggu, kalau kita nggak mengganggu ya dia nggak akan mengganggu juga. Iya. Oke, next ini yang terakhir, hantu yang terakhir bernama Beboro. Keburu. Beboro adalah makhluk yang sangat menyeramkan, tapi juga bisa berubah menjadi sosok ibu-ibu dan suka menyembunyikan anak-anak. Ini kayaknya hantu yang dari Inggris mungkin ya. Boro. Dia kan suka mengambil gitu. Suka meminjam. Minjam anak. Ya mungkin saja ini
Keren juga ya namanya. Iya, namanya ini mungkin diambil dari bahasa Inggris gitu ya. Iya. Boro. Plesetin sedikit aja. Ya soalnya penjelasannya di sini boro emang suka mengambil anak-anak. Dia minjem. Enggak terlalu seram sih ini menurut gua. Cuma Ini seram kalau kita lagi kecil waktu waktu kecil ya. Iya. Bagi orang kecil, bagi anak-anak itu seram. Iya. Oke. Biasanya boro hanya muncul saat menjelang maghrib. Nah, saat menjelang maghrib. Anak-anak yang tertangkap oleh pemburu biasanya akan disembunyikan di dalam susunya yang sangat besar. Oh, Ini sebesar apa ini susunya? besar karung mungkin ya? Ini kayaknya cupit-cupitan kalah ini. Jelas, ini dia menyembunyikan anak-anak loh di sana. Berarti udah benar-benar gede. Gede banget ini. Ini ukurannya berapa ya? Cara untuk mengembalikan anak yang sudah diculik buru adalah dengan memukul bong atau kendi air. Bong itu bahasa Sasak ya guys. Iya. Kendi Yang ya, artinya kendi ya. kendi tempat menyimpan air. Atau bisa juga dengan menyebarkan garam di sekitar rumah. Cuman rugi juga banyak garam yang habis. Iya, garam dapur ibu kita habis Ya, ini. besok-besok ibu kita mau masak tiba-tiba udah nggak ada garam. Tatonya dipakai buat mengembalikan. Ngeburi rumah. Rumah yang ngasih ini. Tujuan utamanya ada ini buru yaitu agar anak-anak nggak main-main di sore hari gitu ya. Iya. Menjelang maghrib gitu. Kan bahaya nanti kalau jatuh gitu kan. Iya. Nggak lihat Diculik gitu ya. Iya, bisa diculik juga. Tapi menurut lu mending diculik sama manusia apa buru sih?